Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Loso Bravo di sini. Wah, sudah lama nih Loso Bravo nggak ketemu kalian. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Udah sekolah belum? Udah masuk ya? Sebagian dari anak-anak udah datang ke sekolah. Wah, seru ya, ketemu teman-teman lagi, ketemu guru-guru gitu ya. Nah, kalian gimana sekolahnya? Aduh Lose, banyak tugas, pusing. Wah, anak-anak, memang bagian dari sebuah pembelajaran itu tentunya ada tugas. Wah, Lose enak, udah gede, nggak perlu ada tugas. Jangan salah. Ya, Lose Bravo pun, ya, meskipun udah tidak sekolah lagi, tetap ada tugas ya. Ada hal-hal pekerjaan yang harus Lose lakukan. Ya, jadi setiap orang, ya, setiap manusia di dunia ini pasti ada tugas anak-anak. Jadi anak-anak tetap semangat. Ya, jangan mengeluh. Ya, lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh semangat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa ya. Lipat tangan, kita tutup mata, dan kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, supaya kami mempunyai telinga seorang murid dan hati yang dengan tulus menerima segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu saat ini hanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Wah, ya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itu hal yang luar biasa ya. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada orang yang melihat ya. Kalau enggak, siapa yang tahu gitu ya. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, mulai dari Maria, kemudian Petrus dan Thomas dan lain-lain, banyak sekali ya. Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah kepada semua murid-muridnya ya untuk berkumpul. Nah, pada suatu hari Tuhan sudah menetapkan harinya untuk berkumpul di sebuah bukit di Galilea. Semuanya harus kumpul ya, gitu ya. Wah, jadi murid-murid awalnya kan tidak, maksudnya Tuhan Yesus waktu menampakkan diri kan hanya ke beberapa orang. Dan perintah dia adalah supaya kumpul di suatu hari, di suatu tempat, di bukit di Galilea. Jadi mereka datang. Oh, kamu juga. Wah, kamu juga. Mereka senang sekali. Akhirnya ketemu gitu ya. Jadi setelah Tuhan Yesus disalibkan itu mereka semua terpencar-pencar. Tapi kemudian Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri, dan mereka semua berkumpul hari itu. Wah, langsung bayangin ya. Kira-kira mereka ngobrol apa ya? Wah, seru nih. Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, waktu itu ketemu Tuhan Yesus menampakkan diri pada aku. Wah, pasti mereka saling cerita pengalaman mereka masing-masing. Mereka senang sekali ya hari itu. Nah, wah, Tuhan Yesus mau ngapain ya kumpulkan kita hari ini? Mereka pasti bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan Yesus kumpulkan? Pasti ada suatu berita yang besar. Oh iya, apa ya? Kira-kira apa ya? Mereka semua senang sekali gitu ya. Dan ketika mereka semua sudah kumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di antara mereka. Wah, mereka langsung senang. Hai Tuhan Yesus, wah gitu ya. Senang sekali. Ya, karena akhirnya mereka bisa kumpul lagi dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sama seperti sebelum Tuhan Yesus disalib. Ya. Kemudian Tuhan Yesus ngomong apa ke mereka? Nah, kita buka Alkitab kita ya, anak-anak. Yuk, ambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita buka Alkitab kita ini Loso sudah tandai di Matius. Ayo coba Matius 28. Ini adalah pasal terakhir di kitab Matius. Udah ketemu? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita fokus ke ayat 18 dulu ya. Karena ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu. Tuhan Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wah,
Maksudnya apa ini? Kepada Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa ya oleh Allah Bapa yang di surga. Segala kuasa di surga dan di bumi. Itu maksudnya apa? Ini kuasa yang bukan kuasa yang main-main anak-anak. Ini kuasa yang besar sekali. Ya, buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian. Nah, itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Kemudian Tuhan Yesus ngomong apa lagi kepada mereka? Kita baca sama-sama ya. Di ayat berikutnya, ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Pergilah, ya, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya apa nih Lose? Maksudnya murid-murid Tuhan Yesus waktu itu disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke semua bangsa. Karena waktu itu yang mengenal Tuhan Yesus hanya murid-muridnya dan orang-orang Israel. Ya, tetapi kali ini Tuhan memerintahkan untuk pergi ke semua bangsa. Ya, jadi keluar dari bangsa Israel atau bahkan di bangsa Israel sendiri banyak orang-orang yang belum mengenal atau mendengar Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid-muridnya pergi dan menceritakan tentang Tuhan Yesus dan menjadikan orang-orang itu percaya menjadi murid Tuhan. Ya, kemudian Tuhan Yesus ngomong apa lagi? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi salah satu tanda bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu dibaptis. Jadi setelah mereka disuruh pergi, mereka juga disuruh untuk membaptis orang-orang yang sudah percaya itu. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan apa lagi nih anak-anak? Kita baca lagi ya. Di ayat ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wah, ada perintah lagi nih. Ajarlah. Kalau seorang guru mengajar murid, itu gurunya lebih pintar nggak dari muridnya? Pasti lebih pintar ya. Nah, karena itu di balik perintah ini Tuhan mau supaya murid-muridnya juga belajar firman Tuhan dengan baik. Sehingga tahu dan mengerti, memahami apa arti firman Tuhan itu, baru mengajar kepada orang lain. Ya, sama dengan kita semua. Kita pun juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik seperti hari ini. Ya, dosa lihat adik-adik, anak-anak duduk dengan baik, ya posisinya baik, mendengarkan dengan baik, itu adalah belajar firman Tuhan, memahami dan mengerti. Ya, kalau anak-anak ada yang tidak mengerti, anak-anak bisa tanya kepada papa mama, atau bisa langsung kalau tahu ya teleponnya Lose, telepon ya, telepon nggak harus kepada Lose Bravo aja, tapi bisa ke Lose di kelas kalian masing-masing. Tanyakan firman Tuhan hari ini, ada yang aku kurang mengerti nih Lose, gitu. Nah, setelah kalian mengerti, kalian bisa kasih tahu ke orang-orang, ke teman-temannya yang lain ya. Itu namanya mengajar. Nah, bagian perintah Tuhan yang terakhir ini adalah yang luar biasa, spesial. Ini bukan perintah, tetapi janji Tuhan Yesus. Apa itu? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, ini adalah janji yang luar biasa dan menyenangkan bagi murid-murid Tuhan waktu itu. Ya, karena apa? Dimulai dengan kalimat segala kuasa. Ya, berarti murid-murid waktu itu melihat, wah, Tuhan Yesus memiliki kuasa itu dan mereka percaya. Kenapa mereka percaya? Mereka melihat sendiri. Tuhan Yesus tadinya disalib, tadinya udah mati. Tiba-tiba sekarang ada di depan mereka, bangkit. Itu merupakan kuasa yang luar biasa. Dan mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, apalagi ya? Oh, bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati, termasuk dia bisa bangkit dari kematian itu. Sehingga mereka melihat, oh Tuhan Yesus sudah punya kuasa itu. Dan ternyata apa? Tuhan Yesus juga berjanji akan menyertai. Wah, itu membuat
murid-muridnya, aduh senang sekali ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Ya, sehingga murid-muridnya meskipun ditinggal oleh Tuhan Yesus tetap merasa tenang karena mereka memegang janji Tuhan. Tuhan Yesus yaitu akan menyertai mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga, makin lama makin tinggi ya. Karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Mereka lihat makin tinggi, makin kecil ya, makin tidak kelihatan lagi sampai benar-benar tidak kelihatan. Mereka melihat gitu ya. Tiba-tiba ketika mereka lihat ke atas, ada 2 malaikat di hadapan mereka. Ya, udah ada. Kaget mereka. Ada malaikat. Dan malaikat itu bilang apa? Hai kalian semua, pergilah dan tunggulah, ya, persiapkan hati kalian karena Roh Kudus akan turun kepada kalian. Tuhan Yesus yang kalian lihat naik ke surga, dia juga akan datang dengan cara yang sama. Wah, mereka langsung membubarkan diri dari tempat itu. Mereka kembali ke tempat mereka dan mereka di situ berdoa, beribadah dan menanti-nantikan Roh Kudus ya yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan anak-anak, kita melihat bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam hidup mereka. Dan itu pun juga kita alami. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memberikan perintah. Perintah ini yang tadi kita baca di dalam Matius 28 tadi, itu dikenal sebagai amanat agung. Amanat. Apa ya? Nah, anak-anak belajar bahasa Indonesia ini ya. Jadi amanat itu sama dengan artinya adalah perintah. Ya, perintah, amanat agung. Agung. Apa itu agung? Agung itu bisa berarti besar, berarti luar biasa, ya. Jadi ini perintah yang atau utama gitu ya. Jadi ini perintah yang utama kepada setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan. Yaitu apa? Itu pergi ke semua bangsa dan beritakan Injil keselamatan itu. Beritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, berarti kita semua, termasuk Lose, anak-anak, kita ada perintah yang harus kita taati. Kalau namanya perintah, tugas, harus dikerjakan nggak? Kalau kalian di sekolah ada tugas nih, matematika. Kerjakan soal nomor 1 sampai 10, harus dikumpulkan besok, misalkan seperti itu. Kalian boleh nggak? Nggak, aku nggak mau kerjakan. Aku mau main game aja. Boleh nggak seperti itu? Boleh? Boleh, tapi kalian nggak naik kelas. Ya. Nah, jadi harus dikerjakan. Ya, kenapa sih mesti begitu? Karena supaya kalian makin hari makin pintar, ya, makin hari makin tahu. Dan ini perintah Tuhan Yesus, yaitu pergi dan beritakan ceritakan tentang Injil, ceritakan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Ya. Wah, Lose, aku cerita ke siapa ya? Aku masih kecil gitu ya. Lose jadi ingat, dulu waktu Lose masih kecil, Lose lakukan hal yang sama. Lose mungkin belum pintar bercerita seperti sekarang ya. Lose nggak pintar ngomong gitu ya. Tapi apa yang Lose bisa lakukan? Lose bisa lakukan waktu itu, ajak teman-teman Lose. Ya, kalau waktu di sekolah, kan Lose punya banyak teman, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, terus Lose tahu, ternyata ada teman Lose yang belum ke gereja. Lose ajakin, yuk hari Minggu ke gereja. Di gereja itu kita seru loh, kita memuji Tuhan, kita menyanyi, ya, kita belajar firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Mereka nggak ngerti, ikut aja, ya. Bahkan waktu itu Lose, ya karena di desa ya, Lose tinggal di desa, kemana-mana naik sepeda, Lose naik sepeda, Lose jemput ke rumahnya, Lose ajak pagi-pagi, ayo pergi yuk. Nah, mereka pun senang, ya, pergi sama-sama, begitu ya. Nah, anak-anak juga bisa lakukan hal itu. Tapi Lose, semua teman-temanku udah ke sekolah minggu, udah ke gereja. Coba cari lagi, pasti ada yang belum, ya. Tapi kalaupun semuanya sudah, coba ingat-ingat lagi. Bahkan mungkin papa mama kalian belum ke gereja. Ada nggak? Ada loh.
murid-murid Lose yang anak-anak sekolah minggu, ternyata papa mamanya belum ke gereja. Nah, kalian yang papa mamanya belum ke gereja, ajakin beribadah ke gereja. Ya, bukan ke sekolah minggu ya, tapi nggak apa-apa lah duduk menemani kalian dulu, tapi ajakin ke gereja. Terus apalagi? Mungkin kakek nenek kalian, ya, kakek nenek kalian mungkin juga belum ke gereja. Ajakin, ceritain tentang cerita Tuhan Yesus. Kalian kan udah bisa baca dong ya, kalian bacakan. Misalkan ngomong sama kakeknya, kakek, hari ini nih ada cerita tentang Tuhan Yesus, bacakan, ya, ceritain, ya. Kalau kalian dulu waktu masih kecil suka diceritain sama kakek nenek kalian, sekarang gantian kalian cerita kepada mereka. Nah, banyak hal yang kita bisa lakukan, anak-anak, ya, mengajak teman ke gereja ataupun langsung menceritakan tentang cerita Alkitab, ya, cerita tentang firman Tuhan kepada semua orang yang kita kenal. Itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan itu semua tugas yang harus kita lakukan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan seperti janjinya tadi di kalimat terakhir akan memberi kita kuasa, akan menyertai kita. Nah, kita akan baca di dalam ayat hafalan kita, ya. Di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk, dibuka Alkitabnya, sama-sama ya kita baca ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita baca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak, ini akan menjadi ayat hafalan kita ya, sehingga kita mengingat bahwa Tuhan memberikan kita perintah amanat agung, dan Tuhan bukan sekedar memberikan perintah, tapi Tuhan menyertai kita dan memberikan kita kuasa, ya, untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau di dalam ayat hafalan kita di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, termasuk kita yang ada di Indonesia, di Jakarta saat ini. Firman Tuhan sampai di sini, ya, kita akan sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kuasa, sama seperti yang kuasa yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Dan kuasa itu akan memberikan kita kekuatan, keberanian untuk melakukan perintah Tuhan, amanat agung. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan sebagai seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mempunyai tugas yang wajib kami lakukan. Amanat agung yang Tuhan berikan kepada murid-murid waktu itu. Dan Tuhan berikan juga kepada kami semua sebagai orang yang percaya. Yaitu pergi ke seluruh dunia, menceritakan firman Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan, sehingga orang-orang boleh datang kepada Tuhan, berbalik dari dosa mereka, dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan mereka. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Engkau memberikan kuasa, Roh Kudus turun kepada kami semua, sehingga kami memiliki keberanian, kami memiliki hikmat, kami siap dengan kata-kata, kami siap dengan hati yang mengasihi sesama kami dan menceritakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar hari ini, dan kami siap melakukan tugas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dah.